Oke, selamat pagi saudara semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas update ya, masih tentang Python ya, versi 1,5 ya, update versi 1,5. Setelah saya pikir-pikir ya, kayaknya kok ada yang kurang gitu ya dari bahasan kita ya tentang aplikasi Python untuk teknik sipil ya. Oh, ternyata setelah saya pikir-pikir saya lupa atau kelupa atau belum memasukkan regresi pada versi sebelumnya ya. Jadi regresi juga memungkinkan dilakukan pada Python ya. Pada Excel itu bisa dilakukan dengan mudah ya. Misalkan Anda punya dataset, kemudian Anda buat chartnya, terus Anda klik kanan dataset, add trend line dan sebagainya itu ya. Pada Python logikanya mirip seperti itu ya. Logika dalam dalam melakukan regresi ya. Pada buku ini ya, kita bahas dengan cara semi otomatis ya, di mana kita misalkan kita punya tabel XY ya, kemudian tahapannya ini ya, kemudian kita lakukan regresi ya, lalu kita plot data tersebut. Pada modul-modul tertentu dengan Python melakukan regresi bisa sangat full otomatis ya. Namun itu sangat tidak recommended ya untuk seorang engineer ya. Anda harus minimal Anda harus tahu ya. Ini misalkan untuk regresi linear kan, misalkan ini kita punya Y sama dengan BX plus C ya. Nah, kita harus tahu B-nya itu berapa, C-nya berapa, kemudian kita akan plot itu secara manual. Nah, itu yang saya maksud semi otomatis ya. Karena modul-modul tertentu seperti yang saya katakan lagi yang tadi ya, modul-modul tertentu pada Python itu langsung otomatis ya. Kita nggak tahu ya, misalkan linear ini B-nya berapa, C-nya berapa, tahu-tahu ada grafik regresi seperti itu. Itu kurang oke menurut saya. Eh, maka pada buku ini ya, kita akan bahas ya gimana caranya kita mencari variabel B dan konstan C ya pada tiap-tiap regresi yang diajarkan di sini ya. Cuma ada dua, linear dan polinom ya. Sementara ya, sementara. Oke ya. Namun pada video ini saya nggak akan ngomong panjang lebar mengenai detail ya. Karena kalau Anda baca di sini ya, flow daripada contoh-contohnya sudah sangat jelas menurut saya ya. Eh, saya rasa ini sudah dipahami lah ya. Eh, ya oke. Jadi itu ya. Nah, selain selain daripada contoh-contoh basic ya, polinom dan regresi ya, ada contoh penting yang di sini saya masukkan pada buku ya, tentang gimana caranya kita melakukan clustering ya, clustering dari data yang diregresi ya, seperti ini ya contohnya. Saya coba buka programnya aja ya. Nah, di sini saya punya sebuah dataset ya, natural water content suatu tanah versus saturated unit weight-nya atau berat jenuh ya bahasa Indonesia betul ya. Eh, di mana kita sudah membagi ya, kita plot dari suatu daerah, kita plot ya. Ternyata kalau kita cluster data tersebut based on misalkan kedalaman ya. Misalkan di sini kedalaman 15 meter ke bawah dan ke atas ya. Yang merah ini adalah 15 meter ke atas ya, yang biru adalah 15 meter ke bawah. Ternyata ada polanya ya, ada pola, semacam pola. Nah, ini ya. Nah, Python itu gampang banget ya kalau melakukan kayak gini itu ya. Jadi ketoe ribet ini ya, ketoe apa, kodenya itu sangat ribet. Cuman kalau Anda terbiasa itu simple saja nih, lebih cepat daripada Excel. Seperti itu ya. Nah, jadi kemampuan Python itu sangat-sangat powerful ya dan mudah loh. Ini ketoe ribet, cuman ini sebenarnya simple banget ya. Kenapa simple? Coba kita bandingkan dengan pemrograman yang lainnya. Misalkan orang-orang statistik ya, atau orang-orang ekonomi, ya econometrics ya, orang-orang econometrics yang memakai rumus-rumus statistik atau aplikasi statistika untuk bidang mereka. Itu biasanya mereka menggunakan programming language-nya R ya, namanya R ya. R ya.
namanya R ini ya, statistical computing ini. Nah, ini ribet banget ya bahasanya. Coba kita bandingkan ya. Misalkan aplikasi regresi ya, OLS regresi pada Python versus R ya. Yang kiri ya, yang kiri itu R, yang kanan Python ya. Taruhlah Anda atau kita, taruhlah kita tuh nggak bisa programming ya. Bahasa yang kanan, bahasa Python ini jauh lebih bisa dipahami daripada yang kiri ya. Misalkan ini, misalkan saya nggak tahu ya import nampi itu apa, n sama dengan 100 ya. Misalkan ini dia kan berpikir bahwa n adalah 100 gitu ya. Bahasa normal kita ya, bahasa otak kita gitu ya, bahasa yang kita sering tahu. Nah, namun pada bahasa programan R itu ya, n kurang dari strip 100. Nah, ini apa gitu loh. Ini susah ya. Susah untuk dipahami ya, bahasa R ya. Yang kanan, yang kiri ya. eh Dibandingkan dengan yang kanan tuh sangat-sangat jauh ya. Bagaikan apa ya? Minyak dan air ya, nggak bisa bersatu ya. Oke ya. Ya jadi itu ya, kenapa kita pakai Python ya? Nah, Python juga bisa untuk programming R ya, seperti ini. Ini hasil kiri, hasil regresi menggunakan R, yang kanan menggunakan Python. Dengan bahasa yang ditulis lebih mudah ya, dan sangat powerful, dan mungkin lebih powerful dari R ya. Sekian ya video ini ya, semoga bisa menginspirasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.